alif dan ain. Oleh semuanya A bukan dulu, karena keterbatasan ilmu teknologi belum canggih. Kita bisa meneruskan ilmu tajwid kita belakangan ini kan setelah teknologi canggih. Ibu sering lihat di HP, belajar ulang. Tapi kalau dulu orang-orang tua kita dulu apa adanya, jangankan buku tajwid, Al-Quran saja terbatas. Hanya masing-masing rumah itu punya satu mushaf Al-Quran. Dulu kertasnya masih kuning, yang di tengahnya ada waliyat talaqoh berwarna merah. Itu dulu. Sekarang mudah kita cari Al-Quran tajwid, Al-Quran pakai terjemahan. Maka dalam ilmu tajwid kita dapat menyebutkan huruf ain itu payah. Apalagi kalau sudah tua, sudah ibu-ibu yang sudah tua-tua yang sudah sepuh, belajar tajwid sudah payah. Ain datang cucunya. Ain bukan ain nek, tapi ain. Telah dulu. Akhirnya nenek ini menelan ludahnya. Begitu kan? Bukan begitu. Ain. Mau diucapkan sini logam ini palsunya. Jadi kalau sudah tua, memang begitulah. Payah terus. Itu huruf ain. Huruf ko jadi payah tadi. Sirotol bukan sirotol nek, kata cucu yang sudah sekolah TPA dan DTA kan. Jadi bagaimana itu? Ko bukan ko, T dan O tapi DHO. Ko. Payah dengan ulama. Jadi itu Allah gabungkan pada surah Al-Kautsar. Inna a'tayna. Apa maksudnya? Sulit kita mendapatkan nikmat yang banyak itu, lebih sulit dan menyebutkan hurufnya. Huruf ain sulit diucapkan, huruf ko juga sulit diucapkan. Jauh lebih sulit adalah mengamalkannya, mendapatkan nikmat Allah yang banyak itu. Pagi-pagi ibu sudah berangkat ke ladang, ke sawah, ke pasar, siang masih di tempat usaha, malam baru pulang, besok pulang lagi, namun tidak kunjung kaya. Sesulit dan sepayah itulah kita mencari nikmat dan karunia Allah. Atau maksudnya diberikan lalu menjadi milik kita. Beda dengan kata ata atau kata yang lain. Kalau Allah memberikan kepada kita lantas menjadi milik kita, itulah akor. Allah sebutkan inna a'tainaka al-kautsar. Dasarnya ayat ini kan berbicara terhadap Nabi Muhammad. Dia sudah cukup banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Apa nikmat yang diterima Nabi Muhammad? Kita dapat pada surat Tuhan. Alam yajidika yatiman fa'awa. Kau ada yatim dulu Muhammad, kami yang pelihara kau, kata Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Dulu engkau tersesat, gak ada yang mengajarimu, gak ada yang membimbingmu. Ayahmu sudah meninggal engkau dalam kandungan ibu, tiada, kakekmu meninggal, kau seorang diri. Kami yang memberimu hidayah, kata Allah. Wa wajadaka ailan. Kau miskin Muhammad, tak berduit, tak punya apa-apa, tak ada harta yang diwariskan ayah ibundanya, tapi kami yang membuatmu kaya, kata Allah. Jadi itu salah satu ayat yang membicarakan kelebihan yang Allah berikan kepada baginda. Buat kita juga sama. Nikmat Allah itu sangat banyak. Al-Kautsar tidak terhingga banyaknya. Andaikan dedaunan di atas dunia ini semua kita kumpulkan, dijadikan kertas, ranting-ranting yang ada di muka bumi kita jadikan sebagai pena, tintanya kita ambil dari air laut yang ada di atas dunia. Daun telah kering, ranting telah terpakai semua, daun-daun sudah digunakan, lautan sudah kering habis. Kita tuliskan nikmat Allah itu, namun nikmat Allah belum selesai, semua bahan bakunya telah habis. Hanya satu yang bisa
memenuhi nikmat yang banyak itu dengan ucapan alhamdulillah, maka jangan pernah berhenti mengucapkan itu. Kalau kita ucapkan Ustaz, maka sholat subhanallah 33 kali, setelah itu alhamdulillah 33 kali. Kalau ibu punya zikir wirid yang lain setelahnya baru baca. Tidak ada zikir yang lebih hebat dari zikir yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah sekali, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sekali. Jangan ibu sangka ini zikir biasa, ini zikir luar biasa. Tapi karena sudah kita biasakan membacanya setiap hari pada sholat, akhirnya merasa bukan apa-apa. Itu zikir paling hebat dan pernah kita kaji daripada sumber zikir-zikir itu. Dan nikmat Allah yang kita terima itu sangat banyak. Ibu jangan membatasi nikmat Allah itu dalam bentuk fulus, dalam bentuk uang. Nikmat Allah itu beragam dan bervariasi. Ibu memang pendapatan penghasilannya sedikit, yang lain banyak, tapi yang disebut nikmat yang bermanfaat dalam hidupmu. Contoh, kita buat hitung-hitungan. Si A mendapatkan uang berbulan 5 juta sebulan. Uang keluarnya dalam sebulan 4.900.000, sisa 100. Si B dapat uang dalam sebulan cuma 1.500.000. Uang keluarnya 1.300.000, sisa. Manakah lebih banyak duit si A daripada duit si B? Duit si B. Ibu jangan lihat datanya, ibu lihat manfaatnya. Adapun yang lain juga sama. Allah memberikan ujian sakit kepada si bulan, dia masuk rumah sakit, duit dia banyak untuk berobat. Namun ibu Allah jauhkan dari sakit, tidak pernah masuk rumah sakit. Itu nikmat yang Allah berikan. Jadi jangan hanya menyangka nikmat itu dalam bentuk uang. Siang rumahnya kebakaran, duitnya ada di bank, dia ambil, dia bangun ulang rumahnya. Ibu dijauhkan oleh Allah dari bencana kebakaran. Rumahmu yang kecil itu tetap bertahan tanpa ada uang untuk membangun dan berenovasi. Itu adil. Maka jangan pernah membatasi diri. Nikmat Allah itu sebatas uang. Dan nikmat terbesar dalam hidup kita adalah menjadi seorang mukmin, mukminah, muslim dan muslimah. Tidak semua orang Allah berikan kesempatan itu. Dengan datang mengaji ke Masjid Abu Nur Al-Nur Hadirin Natal ini, pengajian PKMP, Allah mudahkan kaki melangkah kemari. Uangnya Allah bantu, Allah kirim, Allah permudah urusan sampai kemana. Dari waktu di absen pengurus kabupaten, saya lihat lebih banyak yang menunjuk tangan kehadiran Penyelungan Timur. Saya senang dan bahagia. Kenapa Penyelungan Timur bukanlah daerah industri? Itu daerah pertanian, agraris, yang hanya mengandalkan barang karet. Pada ini, tapi mudah-mudahan karena bupatinya dari sana tidak buat malu Penyelungan Timur, kan? Kalau sempat tahu, aku tahu berpenyelungan itu. Kalau ditonton sama Pak Bupati ini, semoga beliau bangga. Berarti bagi semangat masyarakat Penyelungan Timur. Jadi ibu sekalian, Allah memberi kita nikmat yang sangat banyak. Jangan membatasi nikmat itu dalam bentuk uang. Tidak Allah buat kamu sakit itu nikmat. Allah tidak membuat menderita itu nikmat. Si anu lebih muda, ibu lebih tua, tapi lebih tua dia dalam penyakit daripada itu nikmat. Si anu masih muda, tapi tidak bisa lagi datang pengajian. Dia disibukkan dengan penyakit dan dengan keluarganya. Ibu Allah lapangkan waktunya, itu nikmat. Maka jangan pernah sekali-kali membatasi nikmat Allah itu dalam bentuk uang.
Lalu apa kata Allah ayat berikutnya? Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Wanhar artinya berkurban diterjemahkan, tapi dalam tafsir bisa juga diartikan meletakkan tangan atau tangan dilipat diletakkan. Itu arti wanhar. Maka kita mayoritas di Indonesia memakai atau mengambil istimbat hukum yang ditetapkan para ulama fikih. Setelah takbiratul ihram kita lipat letakkan tidak. Nah, itu mengambil dari ayat ini wanhar. Tapi ingat, ada sebagian umat Islam dalam sholatnya tidak melipat tangannya, termasuklah mazhab Syiah. Ada orang Iran sekarang, mereka sholat Allahu Akbar, langsung tangannya dilepaskan dari lipat. Kalau ibu-ibu jumpa orang seperti itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, jangan ditegur, jangan disapa. Kadang-kadang dia sedang sholat dalam berdiri, Allahu Akbar, dia tidak melipat tangan. Kalau kita kan biasa melipat tangan, oh ibu ini lagi sholat. Ini datang dari Madinah, di tengoknya ada orang sholat di Masjidil Haram, tanpa melipat tangan, dicoleknya. Bu, ada orang di sini bu, nggak ada yang jawab kan? Ibu itu lagi sholat dengan cara tidak melipat dua tangannya. Nah, itu makna lain. Wanhar, pertama berkurban, yang kedua melipat tangan. Kalau ditanya kenapa kita melipat tangan, karena ayat ini. Berkurban sudah menjadi bahasa kita. Asal katanya bahasa Arab. Kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah, itu kurban. Atau dalam istilah lain, Idul Adha, Udhiyah, sembelihan. Maksudnya menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah makna Udhiyah, kurban. Tapi ada ibadah di 10 Zulhijjah ini yang harus kita ingat, mulai dari tanggal 9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah. Puasa sunat paling utama adalah puasa Arafah. Hebat Pak Ustaz, pahala sholat sunat ini Senin Kamis memang jauh lebih hebat puasa hari Arafah. Hebat Pak Ustaz, puasa dahar, puasa Syawal 6 hari, betul hadisnya, tapi lebih hebat puasa Arafah. Puasa Arafah nomor 1 dalam kategori puasa sunat. Bukan puasa wajib, puasa sunat. Yang sunat kita hafalkan, yang wajib kita pertahankan, itulah cerminan seorang wanita muslimah. Maka sangat dianjurkan kepada setiap pribadi kita nanti 9 Zulhijjah berpuasa. Itu hari Arafah. Kisahnya begini, Adam diturunkan dari surga. Konon kabarnya dia mendarat di pegunungan Himalaya, India. Lalu Hawa diturunkan di pinggir pantai Jeddah. Maka disebut daerah. Atas nama Ustaz Ibn Hasan Siregar Sarjana Hukum Islam, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.